Bab 211, Dua Hewan Roh. Kakak, lari, aku akan menahannya. Teriak Zuo Fan. Dia melemparkan dirinya ke arah Li Jingtian untuk menahannya. Li Jingtian membentak, "Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Jangan paksa tanganku. Saya tidak peduli. Anda tidak diizinkan menyakiti saudari." Teriak Zuo Fan, matanya dipenuhi tekad. Sue Qingjian dan Qiu Yanhai tergerak. Mereka saling menatap mata dan mengangguk. Sue Qingjian membuka vial dan memberikan pil kepada Qiu Yanhai. "Aku tidak tahu apakah pil itu akan banyak membantu, tapi kita tidak bisa membiarkan usaha bocah itu sia-sia." "Hehehe, wanita tua, bocah cantik itu pasti memiliki kulit di bawah usiamu tapi masih cantik." Qiu Yanhai menyeringai. Sue Qingjian membentak untuk menyembunyikan rona merahnya. "Orang tua bangka, kau masih seorang bajingan yang bijak meskipun antik. Cepat dan minum pilnya agar kita bisa melewati ini." Sue Qingjian mengelus cincin di jarinya dan bergumam, "Sayang, keluar dan lindungi aku." Jerit. Dengan teriakan, elang putih sepanjang 20 meter muncul di atas kepala. Itu terbang berputar-putar di atas, melepaskan angin dingin yang bertiup membentuk penghalang di sekelilingnya. Binatang spiritual tingkat 5, Snow Falcon. Zuo Fan dan Li Jingtian menangis. Kejutannya masih jauh dari selesai, karena Qiu Yanhai juga menjabat tangannya sambil tersenyum. Raungan bergema di telinga semua orang saat harimau merah dengan sayap menyala keluar dari cincinnya. Harimau merah mengitari Qiu Yanhai, ekornya sepanjang 10 meter menjentikkan ke tebing setinggi 50 meter, membuatnya menjadi puing-puing. Matanya yang berapi-api menatap belati ke Li Jingtian. Binatang spiritual tingkat 5, Rekore Flame Tiger. Mata Li Jingtian bergetar, begitu pula hatinya. Dia semakin kagum pada Zuo Fan. Semuanya berjalan seperti yang dia katakan. Pasangan tua ini mungkin telah bertarung satu sama lain sampai mereka pikun, tetapi masih menyimpan kartu tersembunyi untuk menghadapinya. Dia tidak melihat binatang roh seperti itu terakhir kali mereka bertarung, sehingga menjadikan mereka kartu terakhir pasangan itu. Zuo Fan juga terbelalak, bukan karena kegembiraan daripada ketakutan. Semakin banyak monster tua yang mengangkat lengan baju mereka, semakin dia merasa usaha mereka sepadan. "Tuan muda, minggir. Saya harus menyelesaikannya di sini dan sekarang." "Tidak." Li Jingtian meraung, tapi Zuo Fan masih memeluknya erat-erat. Kesal, Li Jingtian menamparkan Zuo Fan, "Kalau begitu, kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang akan terjadi selanjutnya." Terlepas dari serangan telapak tangan yang ganas, Zuo Fan tidak menunjukkan rasa takut. Mata Sue Qingjian melonjak tetapi hanya berteriak, "Nak, kami akan membalaskan dendammu." Sue Qingjian dan Qiu Yanhai masing-masing menelan pil tanpa ragu sedikit pun. Mereka duduk bersila untuk menyerapnya saat dua binatang spiritual tingkat 5 berjaga. Berderak. Telapak tangan mematikan Li Jingtian terhenti. Zuo Fan mencibir, dengan mudah menamparkan telapak tangannya. "Pak!" Zuo Fan menegakkan tubuh dan menatap Li Jingtian dengan senyum jahat, yang tersisa hanyalah mereka menyerap pil. "Hahaha, Steward Zuo benar-benar bekerja dengan cara yang misterius. Kau jauh lebih licik dari Unwanted Contriver itu." Keduanya benar-benar meminum apa yang disebut pil. Mereka dulu sangat berhati-hati dalam segala hal, hanya untuk gagal pada akhirnya. Li Jingtian tertawa. Kedua binatang spiritual itu tertegun. Tuan mereka memanggil mereka untuk berjaga-jaga, tetapi mengapa lelaki tua ini mengambil waktu yang manis, bahkan tanpa niat sedikit pun untuk menyerang? Zuo Fan mencibir, "Penatua Li, santai saja dalam sanjungan. Tidak ada yang misterius tentang keterampilan saya. Saya hanya membimbing mereka ke hasil ini. Semakin berbahaya momennya, semakin mudah bagi orang yang berhati-hati untuk lengah. Jika dia bisa melihat seutas harapan, dia akan meraihnya tanpa gagal. Pil pahit yang harus ditelan adalah deskripsi yang pas, bukan begitu? Yang saya lakukan hanyalah menyiapkan panggung agar bahaya ini terungkap dan membuat mereka menelan pil yang tidak mereka ketahui." Mata Li Jingtian berbinar kagum. Dia perkasa dalam pena dan pedang. Metodenya berbelit-belit dan tidak mungkin untuk melihatnya. Dia adalah jenius milenium.
Ngomong-ngomong, Zuofan menatap Li Jingtian dengan bingung. Elder Li, kamu bilang Regent Estate ingin menaklukkan pasangan ini dan bahkan mengirim 10 ahli Radiant Stage. Tapi bukankah Unwanted Contriver Leng Wuchang melakukan trik apapun? Hahaha, tentu saja dia melakukannya. Hanya dia yang kekurangan cacing darahmu. Jadi satu-satunya rencananya adalah mengepung keduanya dengan pasukan Regent Estate. Tapi itu malah menjadi bumerang, dan masalah itu dibatalkan. Estate Lord pada saat itu ingin memaksa pasangan itu untuk tunduk, tetapi terpaksa melupakan hal ini ketika mereka terlalu keras kepala dan tidak memiliki cara untuk membuat mereka menyerah. Zuofan mengangguk. Bukan salah Leng Wuchang karena tidak berhasil, tapi kurangnya sarana untuk melakukannya. Tanpa cacing darahnya, bahkan Zuofan akan pulang dengan tangan kosong. Saat mereka berbicara, pasangan itu perlahan membuka mata mereka dan berdiri. Tapi pemandangan itu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Kemana perginya haus darah Li Jingtian yang ganas? Mengapa anak itu aman dan sehat? Mereka ingat bagaimana gambar terakhir sebelum menutup mata mereka adalah telapak tangan Li Jingtian yang menghancurkan datang dengan cepat di kepala anak itu. Zuofan dengan mudah melihat keraguan mereka dan membungkuk. Lansia, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya bukan dari Regent Estate, tapi pelayan klan Luo, Zuofan. Saya mewakili kepala klan kami ketika saya mengundang senior ke klan kami sebagai sesepuh. Tolong beri kami kehormatan tanpa batas ini, para senior. Apa? Keduanya terguncang saat mereka menoleh ke Li Jingtian. Dia mengangguk sambil tertawa. Seperti yang bisa kamu tebak, aku bukan lagi yang mulia Regent Estate, tapi tetua klan Luo. Saya diingatkan tentang kekuatan Anda yang mengesankan dan karena Anda bukan milik rumah manapun, kami datang untuk menyampaikan undangan. Hati keduanya bergetar karena shock. Siapa klan Luo ini untuk memenangkan Li Jingtian, seorang ahli yang luar biasa dari Regent Estate? Itu bukan hanya ejekan di Regent Estate, tapi membuat lubang di pertahanan mereka. Terlebih lagi, Regent Estate tetap pasif. Atau mereka tidak akan punya waktu untuk datang ke sini. Rumah seperti apa klan Luo ini untuk mengusir rasa takut bahkan ke Regent Estate? Mereka mungkin kaget, tapi mereka tetap keras kepala seperti bagal. Sue Qingjian tertawa, memelototi Zuo, adik laki-laki, aku memang bilang aku akan menerimamu, tapi aku tidak pernah menyebutkan apapun tentang kamu memilikiku. Benar sekali, hanya aku yang bisa mendapatkan nenek tua ini. Hahaha, Qiu Yanhai tertawa tanpa rasa malu, mendapatkan rona merah dan tatapan tajam dari Sue Qingjian. Zuofan menggaruk hidungnya, tidak apa-apa juga. Keahlian saya adalah saya tidak suka memaksa orang. Meskipun saya mungkin memiliki sedikit kesalahan yang menjijikkan. Apapun yang saya lihat, saya harus memilikinya. Dan apa yang tidak bisa saya miliki, tidak ada orang lain yang bisa. Zuofan membuat tanda sebelum keduanya sempat bereaksi. Udara dipenuhi dengan ratapan pasangan itu saat kepala Sue Qingjian dan Qiu Yanhai berdarah bersamaan dengan rasa sakit luar biasa yang menyertainya. Binatang spiritual terkejut dan terbang ke arah Zuofan. Bocah ini adalah ancaman nyata, menyembunyikan dirinya sedemikian rupa. Zuofan sama sekali tidak takut, kalian berdua lebih baik duduk dan bersikap baik atau yang kalian dapatkan hanyalah mayat tuanmu. Zuofan membuat isyarat tangan dan pasangan itu meludahkan darah. Itu kemudian mulai mengalir dari setiap lubang di kepala mereka seperti air mancur. Binatang spiritual berhenti dengan panik, membeku dalam ketidakpastian. Tapi mata mereka yang menyedihkan menatap Zuofan, memohon belas kasihan. Li Jingtian menggelengkan kepalanya. Dengan sifat kejam Zuofan, bahkan binatang spiritual pun tidak bisa lepas dari genggamannya, apalagi sesama manusia. Melewati tatapan memohon kedua unggas itu, Zuofan berjalan ke pasangan itu dan menyeringai paling pengecut yang bisa dia kerahkan. Lansia, mengapa kamu harus menderita begitu? Selama kamu setuju untuk bergabung dengan klan Luo, apa yang kamu lakukan pada kami? Qiu Yanhai menggonggong. Tak berdaya, Zuofan mulai menjelaskan kepada mereka efek cacing darah sambil tersenyum. Kamu tidak boleh mengambil permen dari orang asing, apalagi pil. Hahaha. Tawa iblis membuat mereka merinding. Mereka,
yang menjelajahi tanah selama beberapa dekade tanpa ada yang menghalangi mereka, diperankan oleh bocah ingusan. Ini terakhir kalinya aku bertanya. Apakah Anda akan mematuhinya? Kata Zulfan. Mati sebelum tercemar. Kami tidak akan pernah tunduk. Mereka berdua berkata serempak. Zulfan menghela nafas. Aku hanya memintamu untuk menjaga tetua di klan Luo. Tidak ada aib sama sekali di dalamnya. Tapi jangan percaya kata-kataku, tanyakan pada Penatua Li. Pelayan Zuo selalu sopan dan penuh hormat. Teriak Li Jingtian sambil mengutuk ke dalam, dengan serangan kekejaman sesekali di antaranya. Dia bisa mengingat seolah-olah kemarin, ketika dia dan Yan Song menyuarakan keluhan mereka, Zulfan menjadi marah. Hanya berkat Luo Yunchang keduanya berhasil menenangkan amarahnya hanya dengan berlutut. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan pada mereka? Li Jingtian merasakan rasa kekeluargaan yang aneh dengan pasangan itu dalam hal ini. Tetua klan Luo mungkin adalah tetua yang paling menyedihkan di seluruh dunia. Nyawa seseorang tidak hanya bergantung pada keinginan kepala klan, tetapi lebih pada keinginan pengurus. Dan bahkan sebelum Anda mulai mempertimbangkan keinginan kepala klan, pertama-tama Anda harus menuruti kemauan pengurus. Anda memberitahu saya, apakah itu yang Anda sebut penatua? Bahkan Legend Estate lebih baik dari pelayan ini. Bab 212, Api dan Air bergabung dengan lipatan. Tidak mungkin kita akan tunduk. Keduanya sangat tebal di kepala, menggelengkan kepala pada setiap upaya Zulfan untuk mempengaruhi mereka. Kemudian senyum memudar dari wajah Zulfan. Karena kamu tidak dapat menghadapi kenyataan, kamu hanya akan menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang terjadi selanjutnya. Zulfan berbicara dengan dingin. Sebuah tanda belaka baginya adalah keduanya menggeliat di tanah sambil meratap kesakitan. Anggota tubuh mereka berkerut dan terdengar retakan setiap kali tulang bergeser. Darah menggenang di bawah mereka tapi bukan dari luka yang terlihat. Itu mirip dengan memutar handuk untuk memeras semua air. Ini adalah salah satu rasa sakit yang bahkan tidak bisa diatasi oleh dua monster veteran tua ini. Itu menusuk inti mereka. Li Jingtian bersukacita dalam hati. Syukurlah aku berpindah sisi begitu cepat. Siapa yang tahu penderitaan tak terhingga apa yang mungkin menungguku selain yang ini. Ini tidak manusiawi. Kali ini, dia menyaksikan Zulfan dengan ketakutan. Kedua hewan roh itu panik melihat penderitaan tuan mereka. Mereka sekali lagi terbang ke arah Zulfan, tetapi Li Jingtian melompat untuk bertahan. Sementara Zulfan membuat tanda tangan yang tidak peduli. Serangkaian letupan terdengar saat tubuh pasangan itu meledak seperti petasan saat luka terbuka di sekujur tubuh mereka dan membuat mereka menjadi ratapan yang lebih menyayat hati. Zulfan menoleh kedua unggas, apakah hewan peliharaan tidak tahu bagaimana harus patuh? Sudah kubilang duduk dan bersikap baik, atau mereka tidak akan hidup lebih lama lagi. Tuduhan mereka berhenti, berkurang menjadi terbang berputar-putar karena khawatir. Mereka tidak bisa mundur atau mundur, dipaksa untuk melihat tuan mereka menangis. Jika mereka bisa berbicara, mereka akan mendesak tuan mereka untuk menyerah. Orang harus tahu kapan dia dipukuli. Tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak dengan suara yang tidak bisa diuraikan oleh manusia. Zulfan menggelengkan kepalanya, hewan peliharaanmu sangat khawatir. Mengapa kamu harus begitu kejam pada dirimu sendiri? Hehehe, Pang, jangan memandang rendah kami. Kami mungkin telah jatuh ke dalam perangkap Anda, tetapi Anda tidak mungkin membuat kami tunduk. Dapatkan melalui kepala tebal Anda. Qiu Yanhai terkekeh karena kesakitan. Sue Qingjian menunjukkan senyum sedih, hahaha, kentut tua, kami telah melakukan apapun yang kami inginkan begitu lama, hanya untuk mati di tangan seorang anak. Kami telah kehilangan semua rasa hormat. Satu-satunya kegembiraanku adalah aku bisa mati bersamamu. Seperti aku, hahaha, Qiu Yanhai mengangguk, bertekad untuk menatap kematian tepat di wajahnya. Di ambang kematian, keduanya masih bisa menunjukkan senyum gembira. Bahkan Zulfan tersentuh, orang-orang ini adalah real deal, sangat keras kepala. Tapi semakin mereka seperti ini, semakin mereka menggelitik kesukaan Zulfan.
Setiap kali hati terlintas dalam pikiran, Zuo Fan adalah ahli menyerang di tempat yang paling menyakitkan. Bukankah dia memihak Li Jingtian dan Yan Song dengan cara yang sama? Alasan karakter tangguh pasangan itu adalah cinta. Ini adalah kekuatan sekaligus kelemahan. Zuo Fan terdiam. Saya memiliki waktu yang cukup singkat untuk mengenal Anda, tetapi saya dapat melihat seberapa dalam Anda saling mencintai. Apakah Anda begitu ingin menyaksikan yang lain mati? Hehehe, bajingan, bagaimana anak nakal sepertimu bisa tahu apa itu cinta? Sambil menyeringai, Qiu Yanhai menatap dalam-dalam ke mata Sue Qingjian dengan senyum puas. Selama dia bersamaku, aku menyambut kematian. Sue Qingjian mengangguk dengan senyum yang indah. Zuo Fan tersenyum kejam. Aku tidak tahu cinta, kan? Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda tentang cinta yang saya lihat. Pertama-tama, kamu, menunjuk Qiu Yanhai. Zuo Fan mencibir, kamu bertarung dengan wanita tua ini sepanjang hidupmu namun tidak menang sekalipun. Anda berdua memiliki kultivasi yang sama, api langkah yang sama, tetapi dia menggunakan beberapa kultivasi untuk menjaga dirinya tetap muda. Tentu saja dia yang lebih lemah. Bagaimana mungkin kamu tidak mengalahkannya? Sudah jelas setiap hari kamu bersikap lunak padanya setiap kali. Qiu Yanhai hanya membalas dengan senyum bangga. Zuo Fan menoleh ke Sue Qingjian, dan kamu, di dunia ini mungkin benar dan kamu pergi dan menyia-nyiakan beberapa kultivasi hanya untuk penampilan. Cara saya melihatnya, Anda jelas meminta kematian. Tidak apa-apa jika Anda adalah seseorang yang keluar di depan umum setiap hari, tetapi siapa yang akan melihat Anda saat Anda bersembunyi di gunung? Tentu saja aku tahu kamu mempermainkan dirimu sendiri untuk laki-lakimu. Bagaimana bisa aku tidak? Tapi menurutku, itu benar-benar sia-sia. Apa, Qingjian, kamu tetap awet muda hanya untukku. Qiu Yanhai mengabaikan penghinaan Zuo Fan, memperhatikan Sue Qingjian dengan rasa terima kasih. Kalau begitu aku harus melihat lebih dekat. Saya pasti buta karena tidak menghargai Anda selama beberapa dekade ini. Sue Qingjian tersipu dan cemberut. Dia menganggap kritik Zuo Fan sebagai pujian. Zuo Fan tidak keberatan, karena ini adalah tujuannya. Dia ingin memacu cinta mereka ke titik setinggi mungkin, hanya untuk menghancurkannya berkeping-keping. Kamu pasti berpikir aku menyanyikan pujian untukmu, kan? Baiklah saya beritahu Anda, cinta adalah kelemahan terbesar Anda. Omong kosong, cinta kita abadi. Kami hidup dan mati bersama dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menghentikannya. Qiu Yanhai mengejek. Benarkah? Sambil menyeringai, Zuo Fan mencengkeram leher putih Sue Qingjian. Qiu Yanhai berteriak ketakutan, apa yang kamu lakukan? Ambillah jika Anda laki-laki dan tinggalkan wanita saya dari itu. Jangan tertipu, pembuat kode tua. Jika yang satu mati, yang lain akan segera menyusul. Tidak ada yang akan dia lakukan yang akan membuat perbedaan. Sue Qingjian melotot. Qiu Yanhai mengangguk dan santai. Zuo Fan, bagaimanapun, mendengus, kamu pikir semudah itu mati di tanganku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, meskipun aku punya firasat kau akan memohon padaku nanti. Energi hitam datang dari Zuo Fan dan meresap ke Sue Qingjian saat dia mulai menggunakan seni transformasi iblis. Yuan Qi Sue Qingjian tersedot dan tubuhnya mulai menua, rambutnya memutih. Tapi itu bukan disebabkan oleh seni transformasi iblis, tetapi karena Yuan Qi yang dicadangkan untuk menjaga penampilan dilucuti. Hahaha, wanita tua, jadi beginilah penampilanmu sebenarnya. Anda tidak bisa lagi mempertahankan masa muda Anda. Mengapa Anda tidak membiarkan orang tua Anda melihat Anda dengan baik sekarang? Zuo Fan tertawa, memutar kepala Sue Qingjian ke arah Qiu Yanhai. Dia juga meletakkan cermin di depannya untuk melihat wajah aslinya. Sue Qingjian bergidik pada wanita tua berambut beruban itu. Dia meratap, tidak, pembuat kode tua, jangan lihat. Hahaha, usaha yang bagus, tapi tubuhmu berada di bawah kendaliku. Menutup mata tidak akan berhasil. Orang tua itu sekarang akan melihat seberapa tua dan keriputnya dirimu. Zuo Fan terkekeh. Tidak, jangan lihat, jangan lihat. Sue Qingjian menggelengkan kepalanya saat air mata berlinang di matanya. Qiu
Yanhai menghibur, Qin Jian, jangan khawatir. Bagiku, kamu yang paling cantik. Zuo Fan tersenyum di dalam. Wanita berdandan untuk pria mereka, dan inikah sikap pria? Mengapa ada wanita yang melakukannya jika bukan untuk menarik perhatian pria? Terutama terhadap orang yang mereka cintai, wanita itu pasti ingin melihat yang tercantik. Bahkan jika pria itu berbicara tentang mencintainya sepenuhnya, dia tidak pernah ingin membiarkan dia melihat sisi jeleknya. Zuo Fan melihatnya, jadi dia mengangkat cinta mereka lebih tinggi. Kemudian membuatnya kembali ke penampilannya yang tua dan jelek. Dia tidak membidik orang tua itu sejak awal, tapi malah wanita tua itu. Pertama datang pukulan dinding mental wanita tua itu, dan kemudian datang kekalahan orang tua itu. Zuo Fan mencibir, melompat ke Sui Qin Jian dan mengejek, hehehe, saudari, kamu tidak terlihat seperti saudara perempuan sekarang, bukan? Lebih seperti nenek jika Anda bertanya kepada saya. Jangan katakan itu, tolong. Sui Qin Jian menangis sambil menutupi wajahnya. Qiu Yanhai mengutuk, bis, hentikan sekarang juga atau kamu akan menyesal. Maaf, hahaha, hidupmu ada di tanganku, tapi kamu berani mengambil nada itu denganku. Zuo Fan mencibir saat tangannya meraih selempang Sui Qin Jian, kamu sepasang kentut tua, apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku bisa membuat wanita tua ini terlihat lebih tidak sedap dipandang? Meskipun saya tidak tertarik untuk melihat dan membiarkan mata kambing tua Anda berpesta sendirian. Tapi mau tak mau aku bertanya-tanya, seberapa tertarikkah kamu, Pak Tua, pada tubuh indah saudari ini? Zuo Fan diselingi dengan tarikan ringan. Tidak, Sui Qin Jian menangis, matanya sudah berputar di tengkoraknya. Qiu Yanhai menangis, terisak memohon, Steward Zuo, kami serahkan. Tolong, biarkan saja dia pergi. Jangan mempermalukan kami lagi, aku mohon. Qiu Yanhai, seorang ahli perkasa, menangis seperti anak kecil, mendapat simpati dari siapapun yang melihatnya. Zuo Fan menoleh ke Sui Qin Jian, untuk melihat wanita tua itu juga mengangguk melalui air matanya. Zuo Fan beralih ke senyum ceria di tempat, apakah itu sangat sulit? Anda bisa melakukan ini dari awal dan menghindarkan diri dari penderitaan. Silakan bangkit, orang tua. Oh, bagaimana bisa ada orang yang begitu kejam padamu, tetua? Saya membawa beberapa pil penyembuhan. Mohon bawa mereka, para tetua. Zuo Fan tiba-tiba menjadi bipolar, seolah-olah iblis sebelumnya adalah kepribadian yang berbeda. Dia membantu keduanya dengan rasa hormat yang pantas dan memberi mereka sebotol kecil. Pasangan tua itu ketakutan setengah mati. Melihat botol itu, mereka tiba-tiba menggigil. Mereka mundur dan menggelengkan kepala dengan keras. Mereka takut lagi pada pil Zuo Fan. Tapi Zuo Fan mengangkat alisnya dan membentak, kamu berani menolak pilku. Menggigil lagi, pasangan itu berderit, dan mengambil pil di bawah pengawasan ketat Zuo Fan. Zuo Fan berseri-seri lagi. Dengan cara ini, klan Luo baru saja mendapatkan sepasang tetua yang patuh. Menyaksikan segalanya, hati Li Jingtian bergetar hebat. Steward Zuo adalah kekejian untuk membuat para ahli yang kuat ini runtuh dari cara kejamnya dalam hitungan menit. Dia sama jahatnya dengan itu. Dia berterima kasih kepada surga yang tinggi karena mengubah sisi secepat yang dia lakukan. Atau dengan metode kejam Steward Zuo, yang tahu penghinaan tak terbatas apa yang akan dia terima. Pada saat itu dia tidak memiliki reputasi untuk dibicarakan, berlari menembus lumpur. Bab 213, Pencegahan. Setelah 6 jam, Qiu Yanhai dan Sui Qin Jian membuka mata mereka, sebagian besar telah menyembuhkan luka mereka. Sui Qin Jian kembali ke masa mudanya, ke Zuo Fan dan Li Jingtian yang berseri-seri di sampingnya. Sekarang pasangan itu bangun, Zuo Fan mendatangi mereka dengan tawa ramah, saya kira selamat untuk kesembuhan Anda. Sekarang mari kita semua kembali ke klan. Menggigil di dalam, keduanya terhuyung mundur ketakutan. Jangan lihat aku seperti aku musuh di sini. Kita semua berada di pihak yang sama sekarang, bukan? Zuo Fan mengangkat bahu dan tersenyum pada Sui Qin Jian, kakak, apakah kamu sudah lupa seberapa dekat kita, saudara?
Menelan dengan kering, Sue Qingjian berlari di belakang Qiu Yanhai, seperti tikus yang takut pada kucing. Tapi matanya menyimpan kebencian yang tak salah lagi dibayangi oleh ketakutan yang luar biasa. Memelototinya, Sue Qingjian meludah, "Siapa kakakmu? Saya pasti buta untuk tidak melihat Anda memiliki iblis di dalam diri Anda." Cukup benar, karena dia menganggap Zuo Fan sebagai anak naif yang hampir tidak membuka matanya terhadap dunia. Siapa sangka anak anjing ini mengendalikan Mad Dipper yang terkenal. Dia tidak memiliki keraguan dan skema keji yang bahkan membuat sepasang monster terkenal ini menggigil ketakutan. Bagaimana sih itu adik laki-laki? Setan dari neraka lebih seperti itu. Sue Qingjian menyesali telah tersapu oleh senyum manis dan menyesatkan Zuo Fan. Dia sangat ingin mencungkil matanya dan meremasnya. Zuo Fan menjadi kesal. Qiu Yanhai melihat suasana hatinya tenggelam dan mendesak, "Stuart Zuo, tolong tenangkan dirimu. Tas tua saya mengoceh. Jangan pedulikan dia. Lupakan saja, bagaimanapun juga hidupmu ada di tanganku. Itu pilihanmu jika ingin bergaul denganku. Sekarang kamu adalah tetua klan Luo, saatnya kita pindah." Zuo Fan mengabaikan mereka dan membuka sayap petirnya saat dia terbang ke langit. Melihat iblis itu terbang, pasangan itu bernapas lebih lega, namun tampak hampir menangis. Mereka yang hidup bebas di gunung, mereka yang bahkan menangkis ancaman Regent Estate, bagaimana mereka bisa jatuh begitu rendah di tangan orang bodoh? Mereka tidak bisa memahami semua itu. Li Jingtian berjalan ke arah mereka dan mengejek, "Bukankah kamu menertawakanku dengan mengatakan aku tidak punya nyali, Pak Tua? Nah, di mana milikmu?" Tersenyum sedih, Qiu Yanhai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Aku bersalah sebelumnya. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu kuat." "Hahaha, selama kamu tahu," Li Jingtian berkata, "tapi saya adalah orang yang memiliki kemauan yang sangat besar, dan tidak berada di bawah kendali penuh dari cacing darah. Dan yang pernah saya ikuti tidak pernah biasa. Cobalah untuk melihat melampaui penampilan muda Stuart Zuo. Dia melakukan segalanya dengan tenang dan presisi. Taktik sengit adalah alat orang yang kuat. Anda tidak akan rugi dengan mengikutinya." Keduanya mengangguk setelah waktu yang lama. "Dan karena kita akan bekerja sama di masa depan, aku akan memberimu dasar-dasar untuk bertahan hidup di klan Luo." Memastikan Zuo Fan cukup jauh, Li Jingtian berbisik. Pasangan itu mengupas telinga mereka, "Tolong beritahu kami, Saudara Li. Kecuali Stuart Zuo, siapapun di klan Luo adalah orang yang baik untuk didekati, terutama nona muda kita. Dia adalah suatu keharusan untuk menang." Stuart Zuo mungkin semua tentang permainan kekuasaan, meremehkan semua, tapi dia selalu setia pada klan Luo. Dia akan lebih sering mendengarkan nona muda. Jadi, jika Anda pernah mendapatkan sisi buruknya, buru-buru ke nona muda dan minta dia membela kasus Anda. Itu membuat Anda hampir sepenuhnya bebas dari hukuman. Li Jingtian menepuk bahu Qiu Yanhai, sambil menatap keduanya dengan serius. Keduanya sangat berterima kasih saat mereka menangkupkan tangan. "Terima kasih, Saudara Li." "Tidak apa, kita semua berada di kapal yang sama, Anda dapat memberikan kesopanan." "Hahaha," Li Jingtian melambai. Apakah dia benar-benar peduli? Tentu saja tidak. Keduanya tidak tahu tentang masalah klan Luo, tapi akan mengetahuinya dengan mudah dalam 3 hari pertama. Dia mengingatkan mereka sebelumnya karena bantuan ini murah dan tidak melihat alasan untuk tidak meminta mereka berutang padanya. "Kapan aku mulai berubah menjadi pria yang kejam?" Dia menghela nafas dan tiba-tiba menggaruk kepalanya, tebak lingkungan mengubah pria itu. Di gerbang ibu kota kekaisaran, Marsekal Dugu sedang duduk di atas kudanya yang besar dan memasuki kota dengan 5 anak baptisnya. Jutaan tentara yang kuat ditempatkan 10 mil jauhnya. Berita kembalinya Dugu Zantian, yang kedua dari 4 pilar kepengadilan, segera menjadi pembicaraan setiap warga negara. "Yang mulia, Marsekal Dugu sedang mencari audiensi." Memasuki di Istana Emas ibu kota kekaisaran, kaisar sedang duduk di singgasana yang mewah. Di sebelahnya adalah pria yang sering bermain catur dengannya, Tuan Sima.
Dugu Santian masuk dengan langkah besar dan membungkuk. Dugu Santian menyapa Yang Mulia. Semoga Anda panjang umur dan sejahtera. Hahaha, Marsekal Dugu datang dari jauh. Anda pasti lelah, silakan duduk. Sambil terkekeh, Kaisar berjalan ke arah Dugu Santian dan membantunya duduk di kursi. Pria manapun akan merasa sangat bersyukur dan terhormat. Tapi Dugu Santian menganggapnya sebagai fakta. Bagaimanapun, dia adalah pilar kekaisaran. Bukankah orang seperti dia akan menerima setidaknya sebanyak ini dari kaisar? Marsekal Dugu, bagaimana situasi di kota Wingeze? Dugu Santian baru saja duduk dan kaisar sudah mulai bertanya. Dugu Santian menghela nafas, saya khawatir situasinya buruk. Saya telah bergegas untuk menyelamatkan sesuai dekret kekaisaran tetapi saya terlambat. Kota Wingeze telah mengalami pertempuran yang mengerikan, di mana klan Luo kehilangan 100.000 orang. Puff. Menonton Dugu Santian berbicara dengan nada serius, hati kaisar tenggelam. Kemudian dia mendengarnya menyebutkan kerugian klan Luo dan menyemburkan darah. Marsekal Dugu, bagaimana bisa klan kelas 3 seperti klan Luo memiliki 100.000 orang? Kaisar berseru, lalu mengutuk di dalam, bahkan aku, yang jarang berada di luar istana mengetahuinya. Kenapa kamu tidak punya akal sehat, Marsal? Apakah kamu melihatnya sendiri? Tidak, sebenarnya. Tetapi ketika pelayan klan Luo melaporkannya, saya juga merasa aneh. Pelayan itu adalah Suo Fan. Wajah kaisar berkedut, tentu saja dia lagi. Bocah itu hanyalah masalah. Berbicara tentang begitu banyak korban seolah-olah itu adalah urutan hari ini. Dugu Santian mengangguk, Yang Mulia bijak. Memang Steward Suo yang memberitahu saya tentang korban klan Luo. Saya juga skeptis dalam mempercayai pembicaraan ceroboh pria ini. Bagaimana klan kecil bisa memiliki begitu banyak orang? Bahkan 7 rumah tidak memiliki begitu banyak. Tapi kerugian klan Luo memang besar dalam pertempuran itu, bahkan kepala klan mereka menjadi korban. Kaisar memegang kepalanya dan menghela nafas. Marsekal, kepala klan Luo sudah mati selama hampir 3 tahun sekarang. Apa? Dugu Santian terkejut, lalu dia menjadi merah padam. Sialan bocah celaka itu, mereka mempermainkanku. Tapi bukan itu masalahnya di sini. Masalahnya adalah mereka membodohiku di depan kaisar. Zuo Fan, Yun Hai, aku akan mendapatkanmu untuk ini. Dugu Santian menggertakkan giginya. Kaisar menggelengkan kepalanya, tahu dia telah dimiliki, sudahlah. Tolong beritahu saya apa yang Anda bisa tentang klan Luo, Marsal. Dugu Santian terkejut, lalu menundukkan kepalanya karena malu. Sejak dia memasuki klan Luo, yang dia dengar hanyalah dari mulut Zuo Fan, tidak punya waktu untuk melakukan penyelidikan sendiri. Dan dalam hal pelaporan, kata-kata Zuo Fan tidak terlihat benar sekarang. Dia menyadari bahwa dia hampir tidak tahu apa-apa tentang klan Luo. Menyadari penderitaannya, Kaisar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa kamu pergi ke kota Wingeze? Apakah kamu juga ceroboh dengan kecerdasan musuhmu? Lupakan saja. Kaisar menghela nafas. Apakah Luo Yunhai dan Luo Yunchang dari klan Luo baik-baik saja? Mereka baik-baik saja. Dugu Santian berbicara. Lalu bagaimana dengan Kapten Pang Yi, tetua mereka Lei Yuntian dan putri baptisnya Lei Yuting? Dugu Santian mulai menjawab semua pertanyaan Kaisar tentang petinggi klan Luo. Pada akhirnya Kaisar mengangguk, karena mereka baik-baik saja, klan Luo tidak mengalami kerugian. Tapi klan ini benar-benar mampu untuk tetap berdiri meskipun Regent Estate dan Hell Valley diawasi dengan ketat. Yang Mulia, di luar Gunung Blackwing, tempat klan Luo berada, ada 4 susunan kelas 5 yang ditempatkan oleh kepala klan. Pakar normal akan kesulitan menyusup. Dugu Santian menambahkan. Kaisar mengangkat alis, lalu mengirimkan pandangan mengejutkan kepada Tuan Sima. Bocah Zuo Fan ini semakin mengesankan. Saya mendengar dia bisa mengatur arai, tapi tidak pernah membayangkan dia bisa mengatur 4 arai kelas 5. Apa, itu dilakukan oleh Zuo Fan? Teriak Dugu Santian. Sambil mendesah, Kaisar hanya melirik lelaki tua itu. Hanya apa yang telah kamu lakukan di kota Wingeze? Saya meminta Anda di sini untuk memberi saya laporan,
tetapi mengapa saya malah menjelaskan sesuatu kepada Anda? Kaisar melanjutkan, klan Luo kehilangan segalanya, bahkan kepala klan mereka 3 tahun lalu, hanya menyisakan saudara kandung, pelayan, dan Kapten Pang Yi. Klan Luo saat ini dibawa oleh Zhuo Fan dan anak ini. Kaisar mulai menceritakan tindakan pengacau Zhuo Fan di seluruh kekaisaran. Begitu dia selesai dengan kekacauan yang dia tinggalkan di bangunan bunga melayang, dia menambahkan, anak ini adalah bakat yang langka, tapi sayang dia terlalu mudah berubah. Dia membuatku menyukainya dan membencinya sekaligus. Masalah klan Luo adalah karena dia. Tapi dia juga yang membuat klan Luo berdiri tegak. Saya tidak tahu apakah pelayan aneh ini adalah berkah atau malapetaka bagi klan Luo. Berkedip, Dugu Santian terdiam. Dia tidak pernah menganggap Zhuo Fan sebagai master arai. Adapun semua aksi yang dia tarik, Dugu Santian tidak peduli. Sial, prajurit apa yang tidak melakukan aksi? Keterampilan adalah yang terpenting. Saya harus memiliki dia di kam saya. Pikiran Dugu Santian telah ditetapkan. Ngomong-ngomong, Marsal, apakah ada hal lain yang ingin kamu laporkan? Kaisar tidak memiliki harapan pada saat ini, tetapi masih bertanya. Dugu Santian buru-buru berkata, ya, ini melibatkan lembah neraka dan bukti 2 rumah lain yang menyerang klan Luo. Silakan membuat keputusan, Yang Mulia. Ketiga rumah ini telah mencoba masuk ke kota Wingeze ketika saya di sana. Dugu Santian mengeluarkan 3 slip batu giok. Mata Kaisar berbinar dan tertawa, dengan bukti ini aku akhirnya akan mengalahkan mereka. Apakah Anda juga melihat Regent Estate di sana? Dugu Santian menggelengkan kepalanya, di antara kelompok tuan rumah 7 rumah yang saya lihat di kota Wingeze, tidak ada yang berasal dari Regent Estate. Jadi begitu, sepupu saya itu pasti suka menyembunyikan semua jejak. Dia pasti merencanakan sesuatu yang berbahaya. Membuang 3 slip batu giok, Kaisar membentak, aku akan menggunakan 3 rumah ini sebagai bukti kekuatanku. Biarkan semua melihat siapa penguasa sebenarnya dari tanah ini. Bab 215, Harimau Meninggalkan Gunung. Tuan rumah, Yang Mulia memanggil Anda. Setelah menunggu selama 6 jam, akhirnya seorang penjaga datang ke ruangan terpencil ini. Ketiganya menghela nafas seolah pergi ke pemakaman mereka dan mengikuti penjaga tanpa perbedaan pendapat. Segera mereka tiba di gerbang istana. Penjaga itu membungkuk dan memberi isyarat agar mereka masuk. Dengan napas dalam-dalam, ketiganya menyelinap ke aula. Mereka melihat Kaisar bermartabat di singgasananya, dengan Simahui di sebelahnya. Di ujung tangga, di depan singgasana, berdiri Marsekal Dugu yang jangkung dan perkasa. Ketiganya menelan ludah, merasa seolah-olah hati mereka berada dicatok ketika tatapan pria ini tertuju pada mereka. Vali Lord Yu, Hall Lord Yan, House Lord Lin, menyapa Yang Mulia. Mereka sangat menghormati Kaisar. Kaisar mengangguk dengan senyum kemenangan, Tuan rumah, dapatkah Anda menebak mengapa saya memanggil Anda? Mereka semua menggelengkan kepala, Yang Mulia, kami tidak. Bam! Dengan dentang, 3 slip batu giok mendarat di depan mereka. Nada Kaisar turun lebih rendah, jadi kamu tidak tahu. Lalu apakah Anda setidaknya tahu slip batu giok ini? Ketiganya mulai berkeringat seperti babi saat mereka menggigil. Kalau begitu, beritahu aku mengapa kamu secara eksplisit menentang dekritku, pergi ke area yang aku anggap terlarang. Bahkan kamu, 7 keluarga, bapak pendiri kekaisaran tidak memiliki hak seperti itu. Kaisar menamparkan sandaran tangan singgasananya, membuat ketiganya tersungkur memohon di tanah sambil berlutut, lepaskan kami, Yang Mulia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. 7 rumah, tuan rumah, untuk pertama kalinya, berlutut di hadapan Kaisar. Kaisar mengangkat alis, merasa lebih bebas dari sebelumnya. Seolah-olah kembali ke masa kenaikannya ke tahta, ketika semua pejabat sangat menghormatinya. Faktanya, dia jauh lebih tersentuh dari sebelumnya. Kapan pernah ada kasus dalam sejarah panjang kekaisaran Tianyu tentang seorang kaisar yang membuat 7 tuan rumah berlutut di depan mereka? Ini mungkin pertama kalinya sejak bangsa ini bersatu. Kehormatan seperti itu mengangkatnya di atas semua kaisar lain di hadapannya.
Namun, dia tidak bisa membiarkannya muncul, atau ketiga pria ini akan memerasnya. Jadi Kaisar mempertahankan wajah yang keras dan dingin, meskipun nadanya terdengar lebih lembut, kalian semua adalah menteri yang setia kepada bangsa kita. Anda tidak mungkin menggunakan perilaku tercela seperti itu tanpa alasan atau alasan. Tolong bagikan dengan saya motif Anda sehingga saya dapat menilai apakah tindakan Anda memang kesalahan yang tidak disengaja. Mata ketiganya menyala. Apakah Kaisar memberi kita jalan keluar? Semua yang kami lakukan adalah karena Zuo Fan itu. Selama si bodoh itu mati, klan Luo dan kota Wingeze tidak penting. Tapi sebelum mereka bisa menjelaskan, Dugu Zantian membentak, bicaralah, siapa di belakang kalian semua? Menggigil, ketiganya tersedak kata-kata mereka. Mereka mengintip ke arah Kaisar, hanya untuk melihatnya dengan wajah dingin dan tenang yang sama. Itu sama saja dengan mengatakan Dugu Zantian menyuarakan niat Kaisar. Karena dia tidak bisa langsung mengatakannya, dia menyuruh Dugu Zantian memainkan wakilnya. Maknanya sangat jelas. Kaisar tidak peduli mengapa mereka pergi ke kota Wingeze, hanya ingin tahu atas perintah siapa mereka berbaris. Kaisar mengincar Regent Estate dan mereka adalah alat untuk mencapai tujuan, hanya bidak. Mereka langsung berkeringat dingin. Kaisar, seekor harimau yang terkurung di istana sepanjang hidupnya, siap untuk keluar dan menganiaya seseorang. Tapi masalahnya adalah, Regent Estate juga bukan sasaran empuk, harimau ganas itu sendiri. Ketiga rumah itu sekarang terletak di tengah Regent Estate dan perebutan kekuasaan keluarga kekaisaran. Satu-satunya takdir mereka, pengorbanan. Terkutuklah ke langit yang tinggi. Bagaimana kita berakhir dalam kekacauan ini? Kalau saja kita tidak mendengarkan Regent Estate dan menyerang Wingeze City. Keluarga kekaisaran tidak punya alasan untuk mencari kita. Mereka sekarang menghadapi beban berat untuk memilih membiarkan Kaisar menganiaya mereka atau digunakan untuk menganiaya Regent Estate. Tapi apakah Regent Estate akan membiarkan mereka pergi sesudahnya? Pilihan apapun menjanjikan kematian. Ketiganya diliputi penyesalan. Mereka menggigit bibir, bingung harus berkata apa. Bicaralah, siapa yang ada di belakangmu? Dugu Zantian menggonggong dan menekan mereka dengan jiwanya yang kuat. Jika itu adalah kesempatan lain, tiga ahli surga mendalam puncak bisa berdiri teguh, karena mereka hampir maju ke panggung Radiant. Tapi sekarang, bagaimanapun, mereka ketakutan, semangat mereka terguncang. Dan unjuk kekuatan ini menembus dinding mental mereka, membuat rahang mereka yang terkatup menjadi rileks. Tapi kemudian, teriakan keras bergema. Regent Estate Lord, Huangpu Tianyuan dan Perdana Menteri Suge Changfeng meminta audiensi. Mata melebar, Kaisar dan dua pria lainnya terkejut. Agar Estate Lord menerobos masuk pada saat yang genting, niatnya harus direncanakan sebelumnya. Lebih penting lagi, mengapa dia ikut dengan Suge Changfeng? Ini berarti masalah. Tiga tuan rumah mendengar Huangpu Tianyuan datang dan mengencangkan kembali rahang mereka. Syukurlah Regent Estate takut terlibat dalam hal ini sehingga mereka datang untuk menyelamatkan. Kami telah dilakukan untuk sebaliknya. Yu Wanshan menarik napas dan menenangkan hatinya. Kaisar menyipitkan matanya, biarkan mereka masuk. Harimau sialan ini tidak bisa lagi duduk di gunungnya. Sima Hui bergumam. Kaisar mengangguk dengan ekspresi muram. Tuan Perkebunan Huangpu Tianyuan, Perdana Menteri Suge Changfeng, Pelayan Perkebunan Bupati Leng, dan Yang Mulia Huangpu Fenglei Perkebunan menyapa Yang Mulia. 4 orang memasuki aula. Berjalan di belakang Huangpu Tianyuan dan Suge Changfeng, ada 2 lagi. Salah satunya adalah pria tua namun gagah yang bahkan membuat mata Divine Dragon Sima Hui bergetar. Apa yang dilakukan ahli nomor 1 Regent Estate, Yang Mulia Huangpu Fenglei di sini? Sima Hui tersentak, merasakan puncak kekuatan Radiant Stage yang dilepaskan lelaki tua itu. Kultivasinya tidak kurang dari 5 naga ilahi. Huangpu Fenglei memperhatikan Sima Hui juga, balas tersenyum, dengan ejekan dan ejekan. Ya ampun, tuan rumah, 7 rumah selalu sejajar dengan keluarga kekaisaran. Saya tahu Anda semua sangat menghormati Yang Mulia, tetapi Anda tidak perlu berlutut.
Orang lain mungkin salah paham dan mengira Yang Mulia bermaksud untuk menekan 7 rumah, bertentangan dengan aturan leluhur dan membuatnya malu. Naiklah, ayolah, Anda tidak dapat membuat Yang Mulia menderita ketidakadilan seperti itu. Setelah membungkuk kepada Kaisar, Suge Changfeng pergi untuk membantu 3 tuan rumah sambil tersenyum. Kaisar mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Kaisar tidak mengizinkan mereka untuk bangkit, tetapi Suge Changfeng berani membantu mereka atas inisiatifnya sendiri. Niatnya tidak bisa lebih jelas. Tapi karena alasan Suge Changfeng sangat masuk akal, Kaisar tidak bisa berbuat apa-apa untuk melampiaskan amarahnya. Beginilah cara Suge Changfeng merebut prestise Kaisar, sambil mengangkat 3 tuan rumah dengan membuat mereka berdiri. Itu karena Regent Estate mendukung mereka, membantu meredakan ketakutan mereka. Pada saat itu, tekanan kelompok Kaisar yang diberikan pada tuan rumah menjadi asap. Menggunakan alasan yang sama lagi tidak akan berhasil. Kamu bagus, Suge Changfeng, aku akan memberimu itu. Kaisar mengutuk di dalam tetapi tidak menunjukkannya. Dia menoleh ke Huangpu Tianyuan sambil tertawa, "Sepupu, kamu telah jauh dari ibu kota kekaisaran selama beberapa dekade. Apa yang bisa membawamu ke sini hari ini?" "Yang Mulia, saya datang untuk mengaku." Huangpu Tianyuan membungkuk. Alis Kaisar bergetar. Meski tidak mengerti, dia menambahkan, "Sepupu, saya tidak mengerti. Regent Estate adalah kerabat keluarga kekaisaran dan selalu pantas membela kota naga yang dikurung sebagai pengganti keluarga kekaisaran. Apa kemungkinan alasan bagi Anda untuk mengaku? Kejahatan apa?" "Yang Mulia, nada menggurui Anda sangat menakutkan saya." Huangpu Tianyuan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan rendah hati, 7 rumah telah membantu keluarga kekaisaran selama 1000 tahun dan membawa kedamaian bagi Tianyu. Namun ketiga rumah itu berani menentang ketetapan Anda, memasuki area yang dilarang oleh Yang Mulia dan menyebabkan orang-orang meratap. Saya, Regent Estate, kepala 7 rumah, telah gagal dalam tugas saya dan pantas dihukum. Retakan. Jari-jari Kaisar mengeluarkan suara tiba-tiba, karena wajahnya semakin tenggelam. Sejak berdirinya kekaisaran, 7 rumah dan keluarga kekaisaran telah damai, tetapi tugas mengekang 7 rumah jatuh ke tangan keluarga kekaisaran. Tetapi agar Huangpu Tianyuan berani mengucapkan tanggung jawab seperti itu, dia tidak melakukan kejahatan apapun. Dia melampaui batas dalam permainan kekuatannya untuk mendapatkan lebih banyak status. Tetapi selama milenium, Regent Estate telah menjadi kepala 7 rumah, sebuah kebenaran yang tidak dapat disangkal oleh Kaisar. Satu-satunya pilihannya adalah mendidih dalam kemarahan. "Sepupu, ini terlalu membebanimu. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengambil kejahatan 3 rumah ke diri Anda sendiri?" Kaisar menyatakan. "Ya, Tuan Perkebunan Huangpu. Regent Estate boleh berdiri di atas 7 rumah dan memang harus bertanggung jawab atas mereka. Tapi karena Tuan ingin mengambil kejahatan mereka ke diri Anda sendiri, Anda akan menempatkan diri Anda dalam bahaya. Selain itu, kejahatan 3 rumah mungkin tidak terlalu berat untuk Anda tanggung sendiri." Suge Changfeng mengungkapkan seringai jahat saat dia menatap Kaisar. Melebarkan matanya, sang Kaisar tersenyum dingin. "Apakah Perdana Menteri menyiratkan bahwa saya salah? Saya tidak akan memimpikannya. Yang Mulia sama sekali tidak salah. Hanya saja masalah ini sangat kecil." Penghinaan Suge Changfeng jelas bagi semua orang. Kaisar sangat marah, diambang meledakkan sekering. Bersambung.